Halo teman-teman, ketemu lagi di channel pembelajaran kita, channel pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar meringkas sebuah teks berita. Misalnya ada soal seperti ini ya. Ringkaslah contoh berita berikut. Banjir di Jakarta telan korban 16 orang. Sekitar 16 orang dilaporkan tewas di kota Jakarta setelah hujan lebat dan banjir menggenangi seluruh wilayah setempat pada Rabu 7 Agustus 2019. Sebanyak lebih dari 140.000 orang telah diungsikan ke tempat-tempat yang lebih aman, kata seorang pejabat pemerintah daerah setempat. Dikutip dari channel News Asia pada Kamis tanggal 8 bulan 8 tahun 2019, sungai-sungai di wilayah tersebut meluap karena kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Nah, untuk bisa menjawab soal ini, maka kita lakukan beberapa langkah ya. Langkah pertama, kita harus menentukan unsur-unsur berita terlebih dahulu ya. Di langkah ini, saya berasumsi bahwa teman-teman sudah memahami bagaimana cara menentukan unsur-unsur berita, karena sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum paham dan belum bisa menentukan unsur-unsur berita, silakan simak video cara cepat dan tepat menentukan unsur-unsur berita yang linknya saya sertakan di deskripsi video ini. Nah, setelah kita menentukan unsur-unsur berita, maka kita dapatkan unsur-unsur beritanya seperti ini ya. Seperti ini, unsur apa? Banjir di kota Jakarta. Unsur siapa? 16 orang dan 140.000 orang warga kota Jakarta. Unsur kapan? Rabu 7 Agustus 2019. Unsur di mana? Di kota Jakarta. Unsur mengapa? Karena hujan lebat Unsur mengapa? Karena hujan lebat di kota Jakarta pada Rabu 7 Agustus. Unsur bagaimana? Hujan lebat dan banjir menggenangi seluruh wilayah setempat pada Rabu 7 Agustus, sehingga sungai-sungai wilayah tersebut meluap karena kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Setelah kita dapatkan unsur-unsur berita ini, kita lanjutkan di langkah kedua. Nah, langkah kedua, menyusun unsur-unsur berita menjadi sebuah paragraf. Nah, unsur-unsur berita yang sudah kita temukan, sekarang kita susun menjadi sebuah paragraf. Caranya lihat ini ya. Kita bisa menghilangkan beberapa kata atau kalimat yang sama atau memiliki makna yang sama. Nah, sekarang coba kalian lihat ya. Dari unsur-unsur ini ada kata yang saya kasih warna merah dan ada kalimat yang saya kasih warna merah ya. Nah, kata dan kalimat yang warna merah ini akan kita hilangkan. Nah, kenapa kita hilangkan? Karena dia memiliki makna yang sama atau sama dengan kalimat sebelumnya. Nah, misalnya kata pada unsur yang kedua ya, kalimat yang kedua, 16 orang dan 140.000 orang warga kota Jakarta. Nah, kata kota Jakarta saya warna merah karena sudah ada di kalimat pertama, banjir di kota Jakarta. Ini akan kita hilangkan. Kemudian lihat di kalimat di kota Jakarta ya, di unsur yang keempat ya. Unsur yang keempat kita kasih warna merah karena ini sudah ada di kalimat pertama. Ini akan kita hilangkan. Kemudian lihat di unsur yang kelima ya. Unsur yang kelima, di kota Jakarta pada Rabu 7 Agustus, saya kasih warna merah. Ini akan kita hilangkan karena kata di kota Jakarta sudah ada di kalimat pertama ya. Kemudian Rabu 7 Agustus ada di kalimat ketiga, sama dia dengan kalimat ketiga ya. Maka ini akan kita hilangkan. Kemudian di unsur yang terakhir atau kalimat yang terakhir, hujan lebat, kita kasih warna merah karena dia sudah ada di kalimat kelima. Ini hujan lebat ya. Jadi ini akan kita hilangkan. Kemudian lihat pada Rabu 7 Agustus ya, juga kita kasih warna merah sini.
karena dia sudah ada di kalimat ketiga ya. Jadi kalimat dan kata yang berwarna merah itu akan kita hilangkan sehingga dia menjadi seperti ini. Nah ini ya. Nih jadi tinggal ini aja, unsur yang pertama, unsur yang kedua, unsur yang ketiga, unsur yang keempat kita hilangkan, unsur kelima, unsur keenam. Nah ini akan kita susun menjadi sebuah paragraf ya. Kita ambil dulu kalimat yang pertama ya. Banjir di kota Jakarta. Nah ini kita tulis di sini, banjir di kota Jakarta. Kemudian kita ambil ya, kita ambil di kalimat yang kedua sekarang. 16 orang dan 140.000 warga. Kita ditulis di kalimat yang sudah kita tulis tadi ya. Lanjutkan ya. Sini. Menjadi banjir di kota Jakarta 16 orang dan 140.000 warga. Nah, kalimat ini ya, kalimat ini tidak memiliki makna yang jelas ya. Makna yang jelas sehingga ini bisa kita tambahkan dengan beberapa kata. Nah, ini dia ya. Bisa kita tambahkan kata menyebabkan, kata tewas, kata diungsikan ya. Sehingga ya, kata menyebabkan kita tambahkan di antara kata kota dan Jakarta. Kemudian kata tewas kita tambahkan di antara kata orang dan kata dan. Kemudian diungsikan kita letakkan di akhir ya, di akhir kalimat. Sehingga dia menjadi seperti ini ya. Banjir di kota Jakarta menyebabkan 16 orang tewas dan 140.000 orang warga diungsikan. Nah, setelah kalimat kedua dan ketiga kita lanjutkan ya. Kalimat ketiga sekarang ini kita ambil ya. Ini kita ambil, kita gabungkan dengan kalimat yang tadi ya. Kita gabungkan sehingga dia menjadi banjir di kota Jakarta menyebabkan 6 orang tewas dan 140.000 orang warga diungsikan Rabu 7 Agustus 2019. Nah ini masih agak janggal ya. Bisa kita tambahkan ya, tambahkan kata ya, tambahkan kata. Nah seperti ini, terjadi pada ya, kita tambahkan di antara kata diungsikan dan Rabu sehingga dia menjadi kalimatnya banjir di kota Jakarta menyebabkan 16 orang dan 140.000 orang warga diungsikan terjadi pada Rabu 7 Agustus 2019 ya. Ini sudah satu kalimat ya. Sekarang kita lanjutkan mengambil unsur yang berikutnya ya. Nah, sekarang kita ambil ini karena hujan lebat ya. Kita lanjutkan kalimat yang tadi ya, kalimat yang tadi. Nah, ya menjadi seperti ini. Karena yang tadi sudah satu kalimat, sekarang kita lanjutkan kalimat berikutnya, membuat kalimat berikutnya ya. Menjadi karena hujan lebat ya. Kata karena itu tidak boleh ada di awal kalimat ya. Kata karena tidak boleh ada di awal kalimat, maka ini harus kita tambahkan dengan kata ya, dengan kata di awalnya ya, dengan kata. Nah, dengan kata hal itu terjadi kita letakkan di awalnya ya, di awal kata karena hujan lebat, maka akan menjadi hal itu terjadi karena hujan lebat. Nah, setelah itu kita lanjutkan mengambil unsur yang berikutnya ya. Kita sambungkan dengan unsur yang berikutnya, yaitu unsur dan banjir menggenangi seluruh wilayah setempat sehingga menjadi dan seterusnya ya. Kita ambil ini, kita tulis di kalimat yang tadi ya, sehingga dia menjadi hal itu terjadi karena hujan lebat dan banjir menggenangi seluruh wilayah setempat sehingga sungai-sungai wilayah tersebut meluap karena kebijakan membuka pintu bendungan terisi penuh ya. Jadi ini tidak perlu kita tambahkan kata ya, karena sudah cukup jelas maknanya ya. Nah inilah yang disebut, paragraf inilah yang disebut dengan ringkasan sebuah berita. Ringkasan sebuah berita. Jadi ya, jadi jawaban soal ini adalah ini dia, ringkasan berita banjir di Jakarta telan korban 16 orang adalah
Banjir di kota Jakarta menyebabkan 16 orang tewas dan 140.000 orang warga diungsikan terjadi pada Rabu 7 Agustus 2019. Hal itu terjadi karena hujan lebat dan banjir menggenangi seluruh wilayah setempat, sehingga sungai-sungai di wilayah tersebut meluap karena kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Nah, inilah ringkasan beritanya. Demikianlah video penjelasan bagaimana cara meringkas sebuah berita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.